Baru-baru ini kita mendapatkan informasi bahwa terjadi penembakan oleh kelompok Papua Merdeka terhadap masyarakat, terhadap warga sipil. Tentunya kita sebagai bagian dari anak negeri ini merasa prihatin terhadap peristiwa itu. Sebab bagaimanapun penghilangan nyawa orang pahak itu merupakan sebuah bentuk extraordinary crime, bentuk kriminalitas yang luar biasa. Bagaimanapun tujuan tertinggi sebuah negara diadakan itu adalah melindungi tumpah darah warganya, melindungi nyawa manusia. Ketika ada satu nyawa yang dibiarkan melayang, maka itu pada hakikatnya sama saja dengan kita mengizinkan nyawa orang lain kebanyakan, bahkan nyawa manusia semuanya itu juga binasa. Oleh karena itu, berkaitan dengan peristiwa ini kita tidak boleh diam. Negara terutama yang memiliki otoritas hukum harus bertindak terhadap hal ini. Tidak boleh diizinkan sedikit pun separatis, apalagi kemudian lakukan dengan kekerasan. Karena itu, apa yang diinginkan oleh Papua ini dimediasi, duduk bersama, lakukan tindakan-tindakan terukur. Jika alasan mereka tidak cukup untuk kemudian melakukan apa yang mereka lakukan itu, mereka ingin memecahkan dari Indonesia misalnya, maka pemerintah harus mengambil tindakan-tindakan tegas, tindakan-tindakan yang keras bahkan, sehingga segala bentuk pemberontakan, segala bentuk jiwa-jiwa ingin memberontak itu tidak terfikir sedikit pun untuk melanjutkan aksi-aksi mereka. Jadi mereka harus segera dihentikan, mereka harus segera di stop semua yang mereka lakukan selama ini yang telah merugikan banyak warga, bahkan merugikan juga aparat negara. Ada tentara, ada polisi yang menjadi korban dari aksi-aksi keji yang mereka lakukan. Karena itu negara tidak boleh diam, negara harus bersikap dengan keras, negara harus bersikap dengan tegas. Apa alasan negara sekarang masih diam? Apa alasan tidak bersikap apapun terhadap mereka, sehingga kemudian mereka begitu sulit untuk ditumpah? Sudah seperti pasukan dalam pasukan, negara dalam negara. Karena itu harus ada sikap tegas dari pemerintah terhadap hal ini. Jika dibiarkan, maka akan terjadi peristiwa-peristiwa berikutnya, kematian-kematian berikutnya, pembunuhan-pembunuhan berikutnya. Maka dalam konteks seperti inilah kemudian sebetulnya Islam memerintahkan kita, memerintahkan semua manusia untuk kemudian menjaga kesatuan mereka. Ketika ada upaya pemberontakan, maka Islam berikan perintah kepada yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan yang keras dan tegas secara terukur, sehingga jiwa-jiwa yang membelot, jiwa-jiwa yang memberontak itu segera berhenti dari perbuatan mereka, sebab itu sangat bahaya terhadap kesatuan sebuah negara.